Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini saya akan bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman horor. Jadi ceritanya, malam hari ini kalian akan mendengarkan sebuah cerita yang serem enggak ya? Atau serem? Wow. Kalau begitu, langsung saja kita ke videonya. Bukan video sih, tapi kan cerita. Jadi cerita ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari saya dan juga teman-teman saya. Kalau begitu, langsung saja ke cerita yang pertama. Oke, langsung kita lihat dan kita dengar bagaimana. Nih ya, jadi ceritanya itu tuh maghrib. Nah, gue kan lagi makan tuh di dapur gue. Terus tiba-tiba gue dengar suara klakson mbak gue, klakson motor mbak gue untuk dibukain pintu garasi. Gue bukain lah kan pintu garasi. Habis itu gue ngeliat mbak gue itu masuk dengan motor-motornya, tapi gue nggak merhatiin mukanya nih. Terus langsung gue tinggalkan, karena yang nutup pintu garasi itu nanti bakal mbak gue biasanya. Jadi gue langsung pergi. Terus gue lanjut makan kan di dapur. Beberapa menit kemudian ngelakson lagi mbak gue itu, ngelakson lagi untuk kedua kalinya. Dan itu gue belum ngeh kalau itu mbak gue. Jadi otak gue tuh kayak belum nyambung gitu loh. Jadi ya udah gue bukain aja lagi. Terus dia masuk lagi pakai motor yang sama dan pakaian yang sama. Dan pas gue buka itu baru gue nyadar, kok mbak gue masuk 2 kali. Nah yang kedua itu gue baru ngecek mbak gue liat mukanya. Terus gue tanya, mbak dari mana? Ya dari sekolah lah, kata dia. Oh ya udah, kata gue. Habis itu gue pergi. Habis itu gue merinding dah. Wow boy. Jadi ceritanya dalam satu hari nih ya, sore maghrib gitu. Pertama nih kakak kita klakson motor masuk, slow duduk lagi, tiba-tiba masuk lagi 2 kali. Bayangkan itu siapa yang pertama, terus tiba-tiba yang kedua. Bayangkan kan lagi santai, tiba-tiba motor dateng, klakson dan buka pintu. Terus yang kedua lagi masuk lagi. Sumpah tuh mantap. Cerita kedua dari teman kita Sahrul Alirawan. Waktu itu di SMA, tepat malam perpisahan atau malam apa gitu lupa. Sekolah kami para OSIS nginep dan para panitia nginep di sekolah. Dan pada malam itu ketika cerita horor tentang sekolah kami dari segi apapun itu kami cerita, dan tepat pada pukul sekitar tengah malam kami para panitia dengan sombong melakukan jurit malam sekolah yang katanya angker. Cerita kayak gini sih dia. Pas nakal kita dengar. Terus ada kayak tampak cahaya, bukan cahaya sih, bentuk kayak orang tapi nggak jelas orangnya gimana. Ada di ujung kelas tempat kami duduk. Di situ dia sekitar tingginya di bawah 170, laki, kelihatan laki tapi nggak jelas orangnya gimana, soalnya gelap gitu doang, kayak cahaya doang. Terus kami review lagi tempat yang paling angker, dan kami rasa tempat yang paling angker itu ada di base camp Pramuka. Di situ tempatnya bisa dibilang sangat panas, pengap, cuma ada pintu doang. Cahayanya ya lampu satu, dan udara hanya dapat dari kipas angin, dan benar-benar pengap. Di situ kami benar-benar ya nggak bisa ngerasain apa-apa. Di situ
teman kita orang kayak mikir, yuk lagi dong kita patiin semua lampu, bener-bener dipatiin semua lampu, kita diem nunggu apa yang terjadi. Teman kita orang ada yang ngeliatin kayak cahaya gelap, bukan cahaya gelap, cahaya terang gitu, kayak lampu terang bola api gitu dari luar mau masuk ke dalam, itu melintas kanan kiri. Dan di situ gue kayak ngerasa berat banget di bagian punggung belakang gitu, bagian leher ke belakang gitu, kayak belakang kepala tuh kayak rasanya sakit bener, nggak tahu kenapa. Di situ tiba-tiba gue kayak mau nangis, terus mau mual muntah segala macam. Dan kita orang udah nggak beres lagi di situ, kayaknya emang beneran angker, kayak ada yang denger suara nangis lah, inilah itulah. Dan ya kita orang kabur lari, dan situ lari gue kayak dipijit, kayak diurut gitu sih, entah nggak tahu diurutnya gimana, tahu-tahu kayak ngebuang atau apalah, nggak jelas lah pokoknya. Jadi kalau kita dengar tadi ini serem juga ya. Jadi di sekolah kita yang memang sekolah sih dengarnya angker gitu. Dulu mungkin ada yang pernah dengar cerita, udah sekolah kita dulu itu bekas kuburan. Terus sekolah kita tuh bekas rumah sakit. Gimana ada cerita ini? Mungkin kalau adanya gitu ya. Intinya dari cerita ini tadi, dia waktu pas malam perpisahan itu jam 12 kita tengah malam, mereka nekat curut malam dan akhirnya seperti itu. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya dari tempat kita juga, masih dari teman-teman school. Jadi kita ini ngerekam berdasarkan dari teman-teman kita. Nah, ini kita dari teman kita Harun Topik. Panjang. Di kampung nenek aku, itu nama kampungnya itu Kampung Damar. Itu ada di pelosok, masih kayak di dalam lah, masih di hutan gitu, tapi udah perkampungan. Jadi di situ tuh belum ada yang namanya listrik. Jadi masyarakatnya masih menggunakan lampu patromak sama obor. Sudah ada sih beberapa masyarakat, cuman beberapa doang yang menggunakan lampu genset. Itu cuman bisa dihitung paling cuman 1-2 orang. Jadi di situ benar-benar masih benar-benar masih gelap banget. Nah, pada suatu hari di situ ada warga yang meninggal. Aku kurang tahu sih dia itu meninggal, penyebabnya itu karena apa aku kurang tahu. Jadi menurut cerita warga, bapak itu meninggal. Serem loh cerita di sini. Aku di kamar loh sendiri. Besok aku lanjut ceritanya. Malam soalnya ngeri. Malam ceritanya. Jadi besok lanjutnya ya. Oke. Jadi sorry ya, ini suara yang ganggu. Memang rumah saya ini benar-benar pinggir jalan. Jadi suara-suara motor, kebisingan, suara ayam, segala macem memang pasti kedengaran karena ya posisinya benar-benar dekat ini. Bener. Oke, lanjut. Karena tadi malam itu teman kita Harun itu ceritanya kegantung ya, karena dia takut entah cerita, jadi dilanjut pagi. Sekarang sudah pagi jam 7, sudah mandi, udah rapi, udah pakai bedak. Kita lanjut cerita selanjutnya dari teman kita Cindy. Ceritanya, jadi waktu itu gue di kontrakan temen gue lagi sholat, terus tiba-tiba lampu hidup mati sendiri, terus pintunya nutup sendiri padahal semuanya lagi tidur. Lagi sholat, tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba pintu nutup sendiri padahal semua lagi tidur. Wow. Cerita kedua dari Cindy juga.
Tapi kayaknya cerita bukan dari dia sih, dari teman dia. Ceritanya dia lagi nyuci piring, tiba-tiba lampunya mati. Terus dia ngerasa ada yang megang kaki dia. Terus dia langsung lari ke kamar. Udah gitu aja. Serem bener. Ada yang megang kaki, mati lampu, ada yang megang kaki, terus langsung lari ke kamar. Ini cerita horor loh, bukan cerita komedi, woi. Ya Allah. Aduh, cerita horor apa komedi? Lanjut dari teman kita. Namanya Tri Aprilita, dari teman kita Tri Aprilita. Yang cerita bukan dia yang ngalamin, tapi yang ngalamin itu ayah dia. Ayahku mimpi kalau kakakku dikejar-kejar tuyul. Terus pas tengah malam ayahku mau kencing. Nah, dia ngerasa kalau ada yang ngikutin dia gitu. Lokasinya sendiri itu di Pulau Pisang, tempat kakekku dulu. Dimana dulu waktu masih kecil di Pulau Pisang itu listrik cuman hidup sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Jadi kalau tengah malam udah gelap, udah pakai lampu teplok gitu. Oke, itu ceritanya. Jadi intinya itu ayahnya awal-awal itu tengah malam tuh ya mimpi dikejar-kejar tuyul. Kakaknya yang dikejar tuyul bukan dia. Terus pas tengah malam ayahnya itu mau pergi kencing, dia ngerasa ada yang ngikutin. Intinya gitu. Horor. Aku butuh horor. Malah komedi. Ini komedi apa? Horor sih ya. Apa? Kita lanjut. Apa lagi ya? Lupa lagi. Oh ya. Mana. Woi. Aduh, mana ya? Ada lagi kah? Lagi nggak ada lagi. Kita tunggu dulu, ada teman-teman kita yang ngirim lagi ceritanya kayak gimana biar makin skuy. Oke, selanjutnya dari teman kita Bunga, kita baca dulu ya. Oke, jadi kata Bunga gini, jadi gua udah bisa ngerasain kalau makhluk lain itu dari SD. Wow, dia dari SD dia udah bisa. Cuma ngerasain sih kalau ngeliat cuma beberapa kali. Lihat nih boy, pas SD gue udah tidur sendiri. Terus gue ingat banget kalau ada yang ngeliatin gue dari belakang. Ini nih. Terus gue tanya nih, sosok yang pernah dilihat dia apa aja nih? Banyak kata dia, tapi yang paling serem itu menurut gua pocong sama genderuwo. Mantap. Pocong sama genderuwo paling bisa. Kayak ini dia cerita nih. Jadi posisi kamar gua itu di paling belakang. Pas itu keluarga gua masih ngontrak. Ada waktu itu mati lampu, terus ayah gua datang ke kamar ngasih lilin. Tapi ada yang aneh, soalnya ada kaki di belakang ayah gua. Gua ngiranya ayah gua lagi gendong adik gua, tapi pas gua tanya katanya ternyata adik gua udah tidur di kamar. Jadi itu kaki siapa? Yang pertama. Yang kedua, terus kalau pocong, gue udah pindah kamar paling depan. Gue tidur ngadep jendela gitu. Terus perasaan gue nggak enak pas tidur. Ya udah, gue agak ngintip gitu. Pas gue ngintip ada pocong liatin gue, kaget jingan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue diem aja bisanya. Nah, udah dari itu gue cuma digangguin aja, bisa. Tiba-tiba gue ngerasain kalau ada liatin gue tidur, jadi gue diemin aja. Jadi dia memang si Bunga ini dia
dari SD gitu kan, udah bisa dari kecil ya. Nah, terus ada lagi nih cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini dianya pindah rumah. Terus gua pindah rumah ke rumah gua sekarang. Dulu rumah gua belum semua di plafon, cuma kamar doang yang udah. Jadi malam-malam gua tuh masih nonton, tapi gua matiin lampu. Tak kenapa gua malah ngeliat ke langit-langit. Nah, di sana gua ngeliat ada kucing hitam. Pas gua liatin terus tiba-tiba jadi gede gitu, matanya merah. Gua cepet-cepet hidupin lampu, karena lampunya di atas kepala gua. Pas hidup itu makhluk malah ngilang. Wow, nah ini baru cerita nih. Ini cerita dia baru-baru juga kayaknya, ini pas SMPTN, berarti 2 tahun yang lalu ya. Terus pas mau seleksi SMMPTN, gua kan tinggal dulu sama tante gua. Pas makan malam, gua mau ngambil lauk tuh pakai tangan kiri, soalnya gua makan nggak pakai sendok. Jadi dia makan nggak pakai sendok, pakai tangan kanan, jadi ngambil sayurnya pakai tangan kiri. Pas gua mau ambil di sebelah kiri gua ada mangkok isi sambal. Terus tiba-tiba mangkok itu malah pindah gitu, padahal siku gua nggak nyentuh itu mangkok. Misalkan di bawah ada air pasti basah kan ya, meja, kaca, tapi ini nggak bener-bener kering. Pas gue udah ngeliatin mangkok itu, gue langsung ke arah samping kanan, dan bener ada sekelebat bayangan putih itu lewat. Jadi ada itunya ya, jadi pas dia ngeliat ada itu. Nah ini waktu pas di kosan, cerita yang ini di kosan. Jadi gue kan keluar kamar, pas gue cek itu masih jam 9 malam. Apa nih? Oh ini nih. Jadi dia di kosan ini kamarnya kan di lantai atas gitu, terus langsung ngadap jalan gitu posisinya. Baru gua yang datang, alhasil gua sendirian di kosan, kalau ibu kosan ada di bawah. Jadi malam-malam, hampir mau tengah malam gitu, gua belum tidur. Terus posisi tidur gua itu kaki ke arah jendela. Nah gua kan lagi main HP streaming gitu, terus ada yang ngetok jendela kamar. Masih gua diemin aja, gua posisi thinking gitu kan, dan ngetok lagi dong gitu. Mulai kesel kan ya. Ya udah gua tantang, diketok lagi. Gua diam, ya udah gua lihat terus gak ada siapa-siapa. Kalau ada yang iseng, siapa juga yang mau naik ke lantai 2. Wow, jadi dia lagi tidur di kosan nih sendiri, karena baru pertama kali yang datang ini kan, awal-awal kuliah kan emang gitu. Jadi emang biasanya sepi sih kalau kita bener-bener, apalagi kita yang belum datang. Jadi ceritanya dia ini, si Bunga ini, dia tidur hampir jam 12 malam itu, katanya ada yang ngetok. Dia positif lah ya gitu, biasa gitu. Terus akhirnya ditantang ya gitu kan, lalu dia ketok lagi. Diem dia. Aneh Bunga, serem sih, cuma kayak lucu gitu. Tapi ini pengalaman kisah nyata dari Bunga. Oh ini nih, ada lagi nih. Ini yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuma menurut gua itu biasa aja. Jadi gua kan keluar kamar, pas gua cek jam itu masih jam 9 malam, tapi tumbennya orang rumah udah pada diem gitu, udah masuk ke kamar masing-masing. Jadi pas bener gua ngelangkah kaki keluar kamar gitu, tiba-tiba gelas jatuh. Untung aja yang jatuh itu gelas plastik. Gua kaget, gelas plastik, gelas kaca plastik, jadi kaca plastik, cangkir plastik. Nah, gua kaget, jadinya langsung balik ke kamar. Terus pas paginya ibu gua bilang kalau sayur yang udah dipanasin semalam tiba-tiba aja basi gitu, padahal udah dipanasin, jadi nggak bakalan basi. Udah gue ceritain, tiba-tiba gelas jatuh. Terus dia bilang, pantes aja kok ada gelas di bawah, jadi bener kok kalau malam tadi gelas jatuh. Tapi gelas jatuh itu posisi di tengah-tengah, soalnya itu bekas ibu gue minum
semalam. Jadi siapa yang jatuhin? Teng teng. Ini dari bunga. Wow, ini bunga ini seru juga ceritanya ya. Keren bunga, keren. Ya kalau bunga sih emang saya lihat ya, kalau dari saya emang anaknya agak gimana gitu memang, tapi tetap aktif ya. Jadi menurut gue sih ya, kalau dia melupakan gitu, melupakan suatu hal yang negatif yang berbau dengan dunia lain gitu, memang kita harus apa namanya, fokus ke yang lain. Jadi kalau kita biasa sendiri, biasa bengong gitu, dianya pasti ngedekat kita terus gitu. Tapi kalau kita ke aktivitas lain, ke tempat-tempat lain, pokoknya kita aktivitas gitu ya, itu apa namanya, mereka bakal jauh gitu. Apalagi kalau kita berani gitu ya. Kalau kita takut itu memang kayak berinding, ini juga kayak berinding sebenarnya. Tapi kita tuh tetap harus berani, energi kita harus kuat gitu. Jadi kalau kita energi kita kuat, mereka bakal takut gitu. Tapi kalau kita lebih takut daripada mereka, mereka pasti seneng sambil ketawa gitu. Jadi sarannya buat kalian ini ya, kalau misalkan nonton ini video nanti, kalian tetap harus berani. Karena kalau misalkan kalian takut, kalian sendiri yang bakal nanti nggak bisa tidur lah. Wow pokoknya. Jadi cerita lanjutnya ini masih bingung saya dari Harun. Tadi sekarang udah jam 7 pagi lagi ya, udah beda hari. Ini itu yang kemarin, itu yang kemarin, ini hari ini lagi udah beda lagi. Cuman ini cuma apa, cerita-cerita yang saya pilih-pilih ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.